Hai friends, perkenalkan kami dari kelompok Fantastic Tree. Ada Muhammad Ihwanul Muslim, ada Maya Sari, dan juga ada Nurul Ainun Jakia. Adapun judul yang akan kami sampaikan yaitu mengenai dampak pembelajaran daring di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dari waktu ke waktu mengalami beragam dinamika. Salah satunya adalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan desain pembelajaran yang perlu disesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga pembelajaran untuk sementara waktu tidak dapat seluruhnya dilaksanakan secara luring. Pendidikan merupakan suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari kelompok orang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut J.J. Rousseau menjelaskan bahwa pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kekanak-kanak, akan tetapi membutuhkan pada masa dewasa. Pendidikan sering di bawah bimbingan orang lain, tetapi untuk memungkinkan secara otodidak. 1. Dampak pembelajaran jarak jauh bagi siswa di tengah COVID-19. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh juga mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Pada tataran pelaksanaannya, pembelajaran daring memerlukan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti smartphone atau telepon Android, laptop, komputer, tablet, dan iPhone yang dapat dipergunakan untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Dampak pembelajaran jarak jauh terdapat dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positifnya yaitu adanya keluasan waktu dan tempat belajar. Misalnya, belajar dapat dilakukan di kamar, ruang tamu, dan sebagainya. Serta waktu yang disesuaikan, misal pagi, siang, sore, atau malam. Pembelajaran jarak jauh juga dapat mengatasi permasalahan jarak. Misalnya, peserta didik tidak perlu pergi ke sekolah dahulu untuk belajar. Sedangkan dampak negatifnya yaitu peserta didik sulit untuk fokus pada pembelajaran karena suasana rumah yang kurang kondusif. Selain itu, keterbatasan kuota internet atau wifi yang menjadi penghubung dalam pembelajaran jarak jauh serta adanya gangguan dari sinyal dan hal sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Ainun Jakia, yaitu terdapat beberapa masalah yang akan dibahas berkaitan dengan topik tersebut, diantaranya nilai keefektifan pembelajaran jarak jauh bagi siswa, kendala apa saja yang dialami oleh siswa, perihal pembelajaran jarak jauh, solusi yang dapat dilakukan agar pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik ke depannya, serta potensi dari pembelajaran jarak jauh jika pandemi COVID-19 sudah berakhir. Poin A yaitu efektivitas pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh dapat dikatakan efektif apabila melalui konsep dan aspek yang bisa dilakukan dengan beberapa langkah yang baik dan benar. Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang memiliki landasan teoretik, empiris, serta pengalaman praktik terbaik yang teruji di seluruh dunia. Poin B yaitu kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa kekurangan dari sistem pembelajaran ini diantaranya adalah kendala koneksi maupun dari pembelajarannya itu sendiri. Kemudian dalam segi koneksi, tidak sedikit dari siswa yang mengakui sering berkendala koneksi dalam pembelajaran online. Koneksi jaringan internet
menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa jika tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet, apalagi siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Kemudian poin C yaitu solusi agar pembelajaran jarak jauh berjalan baik. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring atau online perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Pertama dan terpenting adalah jaringan internet yang stabil, kemudian handphone atau komputer yang memiliki aplikasi dengan platform yang user-friendly dan sosialisasi dari yang bersifat efisien, efektif, dan integratif kepada seluruh komponen yang berkaitan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kemudian poin D yaitu potensi sistem pembelajaran jarak jauh. Karena dianggap kurang efektif untuk siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh guru dalam sistem pembelajaran jarak jauh, maka sebagian besar siswa dalam kuesioner merasa tidak ingin sistem ini digunakan untuk kedepannya, meskipun COVID-19 sudah berakhir. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan. Berikut adalah beberapa tujuan pembelajaran jarak jauh di era COVID-19. Adapun poin pertama yaitu pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa, guru, dan staf pendidikan untuk tetap aman dan menjaga kesehatan mereka dengan mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Poin kedua, yaitu pembelajaran jarak jauh memastikan kelangsungan proses belajar mengajar tanpa harus menghentikan pendidikan sepenuhnya. Poin ketiga, yaitu pembelajaran jarak jauh dapat memberikan akses pendidikan kepada siswa yang sebelumnya mungkin menghadapi kendala geografis, ekonomi, atau fisik. Poin keempat, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh, siswa dapat belajar sesuai dengan jadwal yang fleksibel dan dari tempat yang nyaman bagi mereka. Tujuan yang terakhir atau yang kelima yaitu pengembangan keterampilan digital. Pembelajaran jarak jauh mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting di era modern. Kesimpulan, pandemi COVID-19 telah membawa kita semua ke dalam situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak yang sudah dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek pendidikan. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah situasi darurat pandemi COVID-19. Berkaca pada esensinya, pembelajaran jarak jauh tidak berjalan dengan baik dan tidak semua pihak dapat menjangkaunya. Nilai keefektivitas dari pembelajaran jarak jauh masih dinilai karena kurang menarik sehingga dapat menimbulkan rasa bosan bagi siswa. Kemudian, siswa juga sulit untuk memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Dan hal tersebut sangat mempengaruhi nilai siswa ke depannya. Dalam pembelajaran jarak jauh juga sangat membutuhkan koneksi internet. Dalam hal ini, koneksi sering menjadi kendala terutama bagi siswa yang tinggal di daerah yang sulit mendapati akses internet. Sekian presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.